Halo teman-teman semuanya. Halo. Halo. Nah, Halo. di sini kita berkumpul untuk berdiskusi tentang materi yang ada di komputasi awan. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama yaitu tentang sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah jaringan komputer di mana proses dan sumber daya tersebar di berbagai komputer. Ini berbeda dari sistem terpusat yang mengandalkan satu komputer dan sistem desentralisasi yang memiliki beberapa pusat kontrol tetapi tidak tersebar luas. Tujuan utama dari desain sistem terdistribusi yaitu meliputi berbagi sumber daya, transparansi distribusi, dan juga membunyikan kompleksitas sistem bagi pengguna. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Rian atas pengantarnya. Sini saya akan melanjutkan. Saya ingin membahas tentang arsitektur sistem terdistribusi. Jadi arsitektur ini mencakup komponen-komponen dengan antarmuka yang jelas, koneksi antar komponen, data yang ditukar, dan konfigurasi keseluruhan. Beberapa gaya arsitektur yang umum digunakan adalah arsitektur berlapis, berbasis objek, berbasis layanan seperti RESTful, dan publish subscribe. Misal ya, arsitektur berlapis terdiri dari lapisan antarmuka aplikasi, pemrosesan, dan data yang memungkinkan modularitas dan pemisahan tanggung jawab dalam sistem. Pada arsitektur berbasis layanan, RESTful memungkinkan akses sumber daya melalui metode HTTP seperti GET, POST, PUT, and DELETE yang memudahkan integrasi layanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bagian poin. Oke, terima kasih. Poin yang bagus, Akmal. Sekarang aku ingin membahas tentang proses dan thread dalam sistem terdistribusi. Proses adalah konteks eksekusi yang memungkinkan satu atau lebih thread dijalankan. Thread merupakan unit eksekusi terkecil yang menjalankan instruksi di dalam suatu proses. Switching antara thread biasanya lebih efisien daripada switching antara proses karena thread berbagi ruang alamat yang sama. Manfaat penggunaan thread antara lain menghindari pemblokiran saat melakukan operasi input-output dan meningkatkan paralelisme dalam sistem multi-core. Selain itu, virtualisasi juga penting karena memungkinkan portabilitas dan isolasi dengan meniru antarmuka perangkat keras. Jenis-jenis virtualisasi termasuk mesin virtual process, VMM native, dan VMM yang ada di host. Wah, menarik sekali Nadiela. Saya akan melanjutkan dengan topik komunikasi dalam sistem terdistribusi. Sistem ini menggunakan model jaringan berlapis yang mencangkup lapisan fisik, data link, jaringan, transport, dan aplikasi. Di lapisan transport, protokol utama seperti TCP yang andal dan UDP yang tidak andal digunakan sesuai kebutuhan aplikasi. Middleware kemudian menyediakan layanan umum seperti marshalling data, keamanan, dan replikasi dalam komunikasi yang efisien. Komunikasi bisa bersifat transient atau persistent, serta sinkron atau asinkron, tergantung pada kebutuhan aplikasi. Model client server dan remote procedure call atau RPC juga digunakan untuk menyederhanakan komunikasi antar proses dalam sistem. Oke, keren banget Hansel penjelasannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang koordinasi dalam sistem terdistribusi. Sinkronisasi waktu itu sangat penting untuk memastikan bahwa semua proses memiliki pandangan waktu yang konsisten. Ini bisa dicapai dengan sinkronisasi jam fisik menggunakan protokol seperti NTP atau melalui jam logis seperti Lamport's Logical Clocks dan Vector Clocks yang membantu dalam menyusun urutan peristiwa tanpa perlu waktu absolut. Eksklusi mutual juga diperlukan ketika beberapa proses memerlukan akses sumber daya yang eksklusif, yaitu algoritma seperti token ring dan Ricard Agrawala digunakan untuk mendistribusikan hak akses secara aman. Selain itu, pemilihan pemimpin menggunakan algoritma seperti bully dan ring election penting untuk mengkoordinasikan proses dalam sistem. Wow, keren sekali Rehan. Mungkin saya akan melanjutkan tentang materi yang selanjutnya yaitu naming. Dalam naming, digunakan untuk mengidentifikasi entitas dan akses point dinamai menggunakan alamat. Flat naming menggunakan teknik seperti broadcasting dan juga forwarding pointer, namun memiliki keterbatasan dalam skalabilitas.
Distributed Hash Table atau DHT seperti Core menawarkan solusi dengan struktur teratur. Sementara itu, Structured Naming menggunakan namespace hierarkis seperti DNS yang lebih cocok untuk sistem besar karena skalabilitas dan kemampuannya untuk menangani sebuah perubahan. Setuju banget Rian dari penjelasannya. Saya sini akan melanjutkan pembahasan tentang konsistensi dan replikasi. Replikasi itu jadi meningkatkan keandalan dan kinerja sistem dengan menduplikasi data atau layanan. Tantangan utamanya adalah menjaga konsistensi di antara replika, terutama saat ada perubahan data. Model konsistensi sendiri, data sentris seperti sequential konsistensi, linearizability, casual konsistensi, dan eventual konsistensi menentukan bagaimana operasi baca dan tulis terjadi di replika. Manajemen replika melibatkan penentuan lokasi replika agar mendekati klien dan strategi penyebaran data seperti push and pull untuk mengeluarkan replika sesuai kebutuhan. Oke, aku ingin menambahkan dari Akmal, dalam konteks manajemen replika, ada tipe-tipe replika seperti permanen, server initiated, dan client initiated. Penggunaan strategi push berarti server mendorong pembaruan ke replika, sedangkan strategi pull berarti replika meminta pembaruan dari server. Penting untuk memilih strategi yang sesuai untuk menjaga konsistensi dan kinerja dari sistem. Nah, bener banget tuh. Selanjutnya, aku akan membahas tentang fault tolerance. Fault tolerance itu diperlukan untuk menjaga dependability dari sistem, yaitu kesiapan dalam menyediakan layanan tanpa gangguan. Dependability mencangkup aspek-aspek seperti availability, reliability, safety, dan maintainability. Reliability mencangkup kemungkinan komponen berfungsi dengan benar selama interval waktu tertentu. Sedangkan availability mengukur proporsi waktu sistem berjalan dalam interval waktu yang lebih lama. Untuk mencapai fault tolerance, kita menggunakan redundancy informasi, waktu, dan fisik untuk masking failure. Metode perhitungan seperti mean time to failure, mean time to repair, dan mean time between failures digunakan untuk mengukur kinerja sistem dalam menghadapi kegagalan. Oh iya, selain itu juga dalam sistem yang mungkin mengalami kegagalan, mencapai konsensus adalah tantangannya. Dalam sistem dengan crash failure, algoritma seperti REF digunakan untuk mencapai kesepakatan. Dalam kondisi arbitrary failure seperti Byzantine faults, digunakan pendekatan seperti Practical Byzantine Fault Tolerance atau PBFT. Distributed commit protokol seperti two-pass commit atau 2PC juga penting untuk memastikan bahwa semua bagian sistem menyetujui operasi tertentu sebelum dieksekusi sehingga konsistensinya data terjaga. Terima kasih Della, Hansel, Akmal, dan juga Rehan. Mungkin dari penjelasan teman-teman, saya boleh menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam tentang sistem terdistribusi dan juga komponen-komponen yang sangat penting dalam konteks komputasi awan dari definisi, tujuan, arsitektur, proses, komunikasi, koordinasi, penamaan, konsistensi, replikasi hingga fault tolerance. Semuanya saling berkaitan untuk membentuk sistem yang efisien, scalable, dan juga handal. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, kita dapat merancang sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna dan mampu beradaptasi dengan perubahan serta tantangan yang ada. Saya sebenarnya setuju dari kesimpulan yang diberikan Rian. Sini saya akan menekankan ke teman-teman semua sekalian. Pengetahuan ini sangat berharga dalam menghadapi tantangan yang ada dalam pengembangan dan implementasi sistem terdistribusi modern, terutama di era saat ini, komputasi awan yang terus berkembang. Terima kasih atas diskusinya hari ini teman-teman. Saya merasa diskusi ini sangat membantu dalam memperdalam pemahaman kita mengenai topik-topik penting yang kita bahas saat ini. Terima kasih juga. Saya juga mendapat banyak wawasan dari diskusi ini. Semoga kita bisa menerapkan pengetahuan ini di dalam proyek kita selanjutnya. Ya, terima kasih. Senang banget bisa berdiskusi dengan kalian. Semoga diskusi hari ini bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Oke, thank you Bye. guys. Thank you Thank you semua. guys.